Racing Club itu menemukan nih mayat-mayat kucing hitam itu yang terkubur di lapangan mereka. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Di balik pertandingan yang super seru, menegangkan, dan sangat kompetitif, ternyata dipercaya bahwa ada nih guys, kutukan-kutukan di dunia sepak bola. Ini adalah kutukan-kutukan yang dipercaya sama banyak masyarakat luas yang kita kumpulkan untuk kalian. Jadi langsung aja, malam ini kita akan bersama-sama membahas beberapa kutukan-kutukan di dunia sepak bola. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi di Liga Champion itu ada satu larangan yang harus banget nih dipatuhi sama pemain-pemain. Jadi para pemain itu dilarang untuk memegang trofi saat memasuki lapangan. Dipercaya kalau misalnya ada nih satu pemain yang menyentuh trofi sebelum memasuki lapangan untuk bertanding, bahkan hanya satu jari aja, mereka tidak akan bisa mengangkat piala tersebut setelah pertandingan. Alias KO, kalah. Kutukan ini katanya dimulai sama Ludovic Giuly, pemain asal AS Monaco, di pertandingan final tahun 2004. Jadi sebelum dia bertanding, Giuly ini menyentuh trofi dan hasilnya timnya tuh kalah 3-0. Tahun 2005, gelandang AC Milan, Gennaro Gattuso, itu juga ngikutin apa yang dilakuin sama Giuly. Dia menyentuh si trofi itu dan akhirnya AC Milan juga kalah. Anatoly Timoshuk, pemain Bayern Munchen, itu juga melakukan hal yang sama di final Liga Champions tahun 2012 saat menghadapi Chelsea, dan sesuai rumor guys, Munchen juga gagal menjadi juara. Do you believe in this one? Komen di bawah. Next. Gypsy Birmingham. Setelah berdiri tahun 1906, klub Birmingham City itu baru pertama kali nih bisa menjuarai Liga Inggris pada tahun 2010-2011. Setelah lebih dari 100 tahun. Bayangin 100 tahun guys, sampai akhirnya mereka menang. Kenapa selama ini mereka nggak bisa menang? Itu disebabkan sama sebuah kutukan. Saat klub sepak bola ini membangun stadion mereka, Stadion St. Andrews di tahun 1906. Supaya pembangunannya tetap berjalan lancar, mereka itu mengusir kaum Gypsy dari tanah mereka sendiri. Konon katanya, para kaum Gypsy yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka itu menanamkan sebuah kutukan yang merupakan kegagalan selama 100 tahun. Dan para fans Birmingham City percaya bahwa ya itulah alasan kenapa klub mereka tidak bisa menang selama 100 tahun, karena kutukan itu. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, Birmingham City itu pernah menjuarai Liga Inggris pada tahun 1963 sekali. Jadi sebelum kutukan itu mestinya berakhir, mereka sebenarnya pernah menang sekali. Kok bisa ya? Mungkin doanya lagi kenceng tahun itu. What do you think of this one guys? Kebetulan atau maybe they're onto something? Komen di bawah. Next. Next ada kutukan Bela Goodman. Bela Goodman adalah seorang mantan pelatih salah satu klub bola di Portugal, Benfica, itu tahun 1959 sampai 1962. Di tahun 1961, Goodman ini sukses membawa Benfica jadi juara untuk pertama kalinya. Nggak cuma sekali, Benfica juga jadi juara Champions League tahun 1962. Setelah 2 kemenangan berturut-turut itu, Bela Goodman itu meminta kenaikan gaji sama klubnya. Tapi sayangnya permintaannya ini ditolak sama sang pemilik klub. Bahkan nggak cuma ditolak nih permintaan kenaikan gajinya, dia juga diputus kontraknya secara sepihak. Marahlah Bela Goodman dan kecewa banget sampai dia mengeluarkan sumpah serapah untuk Benfica. Dia bilang, lihat aja, Benfica tidak akan lagi bisa menang Champions League selama 100 tahun. Dan bener aja, setelah Bela Goodman keluar, Benfica tuh udah nggak pernah lagi bisa menjuarai Liga Champion, walaupun mereka tuh 8 kali bertanding sampai di babak final, tapi nggak bisa menang. What do you guys think? Kebetulan atau mungkin kutukan? Komen di bawah. Next. Kutukan yang satu ini menimpa salah satu football club yang berbasis di kota Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, yang bernama Racing Club. Kutukan ini bisa dibilang adalah kutukan yang cukup mengerikan. Jadi di tahun 1967 ada supporter klub lain, saingan mereka dari klub Independiente, yang masuk nih menerobos ke lapangannya Racing Club untuk, brace yourself, mengubur 7 kucing
hitam yang sudah mati di tanah lapangan Racing Club. Dan siapa sangka setelah kucing-kucing itu dikubur, Racing Club yang awalnya adalah juara kompetisi klub terbesar di Amerika Selatan bernama Copa Libertadores itu malah menjadi jatuh sampai dinyatakan bangkrut tahun 1998. Untuk mengembalikan keadaan, Racing Club itu meminta pendeta untuk mengusir apapun tuh bad vibes yang ada di stadion itu. Setan lah, kutukan, hibijibis. Dan baru di tahun 2001, Racing Club itu menemukan nih mayat-mayat kucing hitam itu yang terkubur di lapangan mereka. Mereka mengeluarkan mayat-mayat itu, dan gak lama setelah itu, Racing Club menjadi juara liga untuk pertama kalinya sejak 34 tahun terakhir. See, I told you this is better than Drake. Next. Satu ini bisa dibilang cukup unik. Jadi beredar rumor yang bilang bahwa rapper Drake itu membawa sial di dunia sepak bola. Specifically, kutukan yang dipercaya orang-orang adalah jika ada seorang pesepak bola yang foto sama Drake, maka dia akan sial di pertandingan selanjutnya. Jadi sebenarnya kutukan yang satu ini tuh basisnya kurang kuat kalau menurut aku. Tapi di tahun 2019, pemain PSG Layvin Kurzawa itu pernah mengunggah fotonya dia bareng Drake, dan di pertandingan selanjutnya Kurzawa sama timnya tuh kalah 1-5 dari Lille. Dan di tahun yang sama juga Sergio Aguero tuh mengunggah juga foto dia sama Drake, dan ternyata setelah itu Manchester City juga kalah melawan Tottenham Hotspur. Tapi nggak tahu ya, kayaknya di pertandingan-pertandingan profesional tuh banyak juga yang percaya sama mitos-mitos seperti ini. Mungkin abis denger 2 kasus mereka kayak cukup. No more Drake in our life. Drake yang minta foto, mereka kayak sorry banget. Kita ini aja deh tanda tangan. Nggak usah foto, tanda tangan aja. Video call. Apapun ya. Pokoknya jangan foto. We hug, we kiss, but no picture, oke? Okay? Tapi siapa tahu nggak apa-apa kalau misalkan foto bareng asal nggak diunggah. Oh. Karena dua-duanya diunggah. Gak apa-apa foto bareng asal nggak diupload. Jangan-jangan selama ini yang kalah Dia air. Itu habis foto sama Drake tapi nggak diupload. Karena diupload nanti dia disalahin sama semua fansnya. Lo sih bakal foto sama Drake gitu. Jadi diem-diem aja. Portugal kalah, dia langsung. Oke guys, dan itu tadi adalah beberapa kutukan-kutukan mengerikan yang berhubungan sama dunia sepak bola. Kita bahas beberapa yang gak kalah mengerikan di video yang kemarin, part 1 dari video ini. Tonton, please. Dan komen di bawah, kalian mencanangkan siapa yang menang untuk World Cup kali ini. Apakah kalian timnya menang atau tidak guys? Coba komen di bawah. Dan komen juga ide-ide buat video-video seram, neror, atau generasi, atau ribut selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Lo Copa Liber, kasian banget. Sorry banget. Maaf, nggak dulu. Mundur. Jadi kayak, dude, let's take a selfie. Dia kayak, na hotline bling. Mereka kayak, Drake, we love your music. Besi, my team doesn't deserve this. Adalah kutukan selfie dengan Drake. What?